Rest Stop 2006 adalah sebuah film yang menceritakan tentang pasangan anak muda yang akan pergi untuk hidup bersama. Namun hal yang tak terduga menimpa mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang menegur seorang pria karena telah masuk area toilet wanita. Akan tetapi, bukannya pergi, pria itu malah bertindak tidak sopan dan menakut-nakutinya. Namun entah dari mana tiba-tiba dari belakang muncul pria misterius memukulnya dan menariknya. Selanjutnya, adegan berikut berfokus kepada pemeran utama kita, seorang gadis cantik bernama Nicole. Nicole berencana kabur dari rumahnya untuk kebebasan dan hidup bersama pacarnya bernama Jess. Sedangkan di luar, Jess sudah tiba untuk menjemput Nicole dan mereka akan melakukan perjalanan ke rumah sepupunya Jess karena mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Mereka terlihat sangat bahagia. Di sepanjang jalan mereka bercanda, mengobrol banyak hal, bahkan mengisap ganjoy. Efek ganjoy itu pun membuat mereka harus mampir ke kebun untuk bercinta. Namun mereka tidak menyadari bahwa dari kejauhan sebuah mobil kuning sedang memperhatikan mereka. Setelah selesai mantap-mantap, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi, tiba-tiba Jess mendapat kabar buruk tentang sepupu Jess yang mendadak tidak bisa memberikan tempat tinggal untuk Jess dan Nicole. Hal itu pun membuat suasana yang tadinya senang-senang, sekarang mereka malah cekcok. Sehingga membuat Jess tidak fokus mengemudi dan oleng. Merasa mobil kuning itu yang menyebabkan Jess hampir tertabrak, dia pun mencoba memarahi pengemudi tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi, namun di tengah perjalanan Nicole mengeluh dia perlu pipis dan dia mendesak Jess untuk mencari toilet. Mereka pun berhenti di rest area. Namun letak toilet di tengah kebun membuat Nicole sedikit ragu dan Jess menyuruh Nicole untuk pipis di tanah saja. Namun karena Nicole masih ngambek, dia mengabaikan perkataan Jess. Dia melihat keadaan toilet yang tidak terawat seperti tak layak pakai. Tapi apa boleh buat, udah kebelet juga, mau gak mau ya harus pipis. Setelah dia keluar, dia terkejut karena dia tidak melihat keberadaan Jess. Merasa Jess telah meninggalkannya, Nicole pun kecewa. Nicole sekarang bingung harus minta bantuan ke siapa karena HP dan telepon umum tak ada yang berfungsi. Bahkan stasiun park ranger pun tidak berpenghuni. Walaupun terdapat lokasi bantuan, itu pun jaraknya sangat jauh, tidak memungkinkan Nicole bisa ke sana dengan jalan kaki. Sekarang, Nicole merasa putus asa, dia tidak punya harapan lagi untuk bisa keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba, seorang pengemudi mobil kuning gila dengan plat nomor KZL303 melemparkan ponsel merah yang diyakini itu milik Jess, di mana hal itu membuat Nicole berpikir bahwa Jess tidak meninggalkannya, melainkan diculik. Merasa pernah melihat plat nomor tersebut, dia langsung mengecek catatan-catatan di pintu kamar mandi. Yang awalnya ia abaikan, sekarang dia anggap serius, karena dia baru menyadari bahwa dia berada di sarang psikopat. Kemudian Nicole berbuat nekat masuk stasiun park ranger untuk mencari bantuan. Apesnya, aksinya itu malah membuatnya terluka. Lalu kemudian setelah berhasil masuk, dia segera meminta bantuan lewat radio, di mana Nicole merasa senang karena laporannya diterima. Hal itu membuat Nicole jadi lebih tenang dan lega karena sebentar lagi polisi akan datang menolongnya. Sambil menunggu polisi datang, dia memanfaatkan kesenangan yang ada dengan abok dan memutarkan musik sambil santai-santai sejenak. Tak lama kemudian, Nicole kaget melihat mobil Jess ada di depan. Tidak menghiraukan bahwa itu jebakan, dia mendekat dengan perasaan waspada dan takut. Terlihat banyak darah di mobil Jess. Nicole yakin itu darah Jess. Dia pun akan segera pergi untuk mencari bantuan. Namun tiba-tiba, psikopat mencoba menghancurkan mobil Jess berkali-kali, tapi untungnya Nicole berhasil keluar sebelum psikopat benar-benar menghancurkannya.
Nicole yang sudah muak sama psikopat dia mulai menantangnya karena memang polisi akan datang untuk menangkapnya. Namun psikopat itu tidak takut karena sebenarnya Nicole telah dijebak bahwa rekaman di radio adalah tipuannya. Di waktu yang sama, mobil keluarga yang terhenti di sana sejak awal tiba-tiba berjalan pergi. Nicole tidak menyadarinya. Sontak dia menggedor pintu untuk meminta tumpangan. Ketika Nicole mengobrol dengan mereka, tiba-tiba dari balik tirai dia melihat beberapa kilatan cahaya dari flash kamera. Karena Nicole curiga dan yakin bahwa itu adalah Jess, lantas dia menghampirinya. Ternyata itu bukan Jess, melainkan seorang pria cacat. Hal itu membuat keadaan menjadi kacau. Sontak si pengemudi marah dan berkata kepada Nicole bahwa dia akan mendapatkan hukuman atas dosa yang dia perbuat. Pada akhirnya, Nicole dikeluarkan dari mobil keluarga tersebut. Dia kemudian kembali ke toilet, di mana dia menemukan seorang gadis yang terperangkap. Dia bernama Tracy Crash. Keadaan Tracy sungguh mengenaskan. Di seluruh tubuhnya penuh luka, dan dia memperingatkan Nicole tentang psikopat gila yang menyiksanya. Lalu dikilas balik memperlihatkan Tracy berada di bis kuning. Dia disiksa sangat kejam oleh psikopat. Dengan keadaan yang sekarang, dia menyesal telah melakukan kesalahan. Dia pernah mengambil uang ibunya hanya untuk menonton acara. Seketika, dia menunjukkan 2 jarinya yang dipotong dan berteriak histeris ketika psikopat datang. Dia memperingatkan Nicole untuk tidak membiarkan psikopat masuk. Nicole pun menahannya. Setelah psikopat pergi, Nicole nangis karena tak menyangka dengan apa yang ia alami sekarang dan merasa hidupnya benar-benar hancur. Ditambah, pacar kesayangannya entah gimana nasibnya. Kemudian mereka saling ngobrol dan Nicole berjanji akan mengeluarkan Tracy. Namun tiba-tiba, Tracy muntah darah banyak sekali. Nicole bergegas mengambil linggis, tapi saat dia kembali, Tracy menghilang beserta darahnya. Kemudian Nicole pernah mengingat melihat poster orang hilang, dan di dalam poster itu salah satunya adalah Tracy. Dan ternyata Tracy telah hilang sejak 1971. Mungkin saja itu tadi hantu Tracy. Hal tersebut membuat Nicole menjadi tak terkendali. Dia menghancurkan barang-barang dengan perasaan marah, kesal, dan kecewa. Di waktu yang bersamaan seorang polisi datang, dia mengecek keadaan sekitar dan berusaha menenangkan Nicole ketika Nicole menceritakan semua hal yang ia alami. Namun tak lama mobil kuning datang lagi dan polisi menyuruh Nicole untuk tidak khawatir karena si pengemudi bilang dia hanya tersesat saat diinterogasi tadi. Polisi nggak tahu aja kalau itu psikopat. Akibat nggak dengerin omongan Nicole, dia pun segera menjadi korban psikopat dengan ditabrak. Tanpa belas kasihan, psikopat menggilas kaki polisi berulang kali dan terluka parah dalam prosesnya. Kemudian Nicole berusaha membawa polisi yang terluka ke toilet. Sekarang tempat itulah satu-satunya harapan mereka untuk berlindung dari serangan psikopat. Lalu si polisi menyuruh Nicole mengambil dompet untuk menunjukkan foto keluarganya. Dia pun langsung merasa sedih karena dia pernah melakukan kesalahan dengan membentak anaknya sampai menangis. Tak lama kemudian, psikopat kembali dan mengunci mereka berdua di toilet. Nicole mengira psikopat telah pergi. Dia mencoba membuka kunci, akan tetapi psikopat muncul entah dari mana. Dia menggigit jari Nicole hingga putus. Polisi menyadari bahwa Nicole mengalami syok dan memerintahkan Nicole untuk menembak psikopat ketika dia kembali. Dia menembakkan 4 tembakan dari senjata milik polisi ke pintu, tetapi semua tembakannya itu meleset. Lalu tiba-tiba psikopat kemudian menjatuhkan sebuah handycam. Nicole sangat terkejut dan tak kuasa ketika melihat video yang memperlihatkan Jess disiksa begitu kejam dengan pisau. Keadaan Jess benar-benar mengenaskan, dan di akhir video psikopat memotong lidahnya Jess. Selanjutnya, psikopat memasukkan selang melalui lubang angin dan mulai menuangkan bensin. Nicole mencoba mencari jalan keluar dan mampu membuka palka di langit-langit. Si polisi menyadari bahwa dirinya tidak bisa keluar. Dia memberitahu Nicole untuk menggunakan 2 peluru yang tersisa di senjatanya untuk membunuhnya, karena dia lebih baik tewas seperti itu daripada dibakar hidup-hidup.
Awalnya satu peluru gagal, tetapi akhirnya peluru yang terakhir berhasil membunuh polisi dalam tugas yang mengerikan yang pernah Nicole lakukan. Selang beberapa saat, psikopat langsung membakar tempat tersebut. Namun saat Nicole melarikan diri, dia terkejut melihat tubuh polisi itu telah menghilang secara misterius. Akhirnya, Nicole mampu melompat dari atap sebelum tempat tersebut meledak. Begitu Nicole istirahat sejenak, psikopat datang lagi. Nicole sebisa mungkin mengeluarkan sisa tenaganya untuk kabur. Namun saat psikopat keluar dari mobil, Nicole menyelinap di belakangnya, memukulnya dengan besi ban berulang kali hingga tewas. Nicole pun terkejut, ternyata itu Jess dengan mulut dijahit kawat dan luka lain yang terlihat. Nicole sangat marah, psikopat telah menjebaknya sehingga membuat pacarnya tewas di tangan Nicole. Di keesokan harinya, meskipun dia kelelahan dan terluka parah, Nicole berencana untuk membalas dendam atas kematian pacarnya. Lalu dia mengambil botol bekas aboknya untuk membuat senjata darurat yang diisi bensin dari bekas mobilnya Jess untuk menyerang psikopat. Nicole memulai aksinya, dia berdiri di tengah jalan raya, sedangkan dari kejauhan terlihat psikopat melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika psikopat semakin dekat, dia menyalakannya. Dia melemparkan botol itu ke mobil psikopat dan seketika itu juga terbakar bersamaan dengan ledakan besar. Nicole pun menyelidiki untuk memastikannya, tetapi sayangnya dia tidak menemukan jasad psikopat. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan entah kenapa bisa psikopat itu selamat dan sudah berada di belakangnya. Di adegan selanjutnya, seorang gadis yang berbeda pergi ke tempat yang sama di rest area. Terlihat keadaan sudah berbeda, lebih bagus, dan lebih terlihat banyak orang-orang yang mengunjunginya. Di satu sisi, terlihat poster orang hilang seorang gadis bernama Nicole. Ketika gadis itu memasuki toilet, dia mendengar seseorang di ruang peralatan. Lantas dia terkejut dan berlari ke petugas untuk memberitahunya tentang penemuannya. Saat dibuka, terlihat tidak ada orang sama sekali. Setelah mereka pergi, ternyata itu tadi Nicole. Dia muncul di belakang peralatan kebersihan yang meminta bantuan dan muntah darah. Sementara itu, mobil psikopat tersebut kemudian terlihat sedang mengemudi di jalan yang sepi dengan santuy. Di adegan pasca kredit memperlihatkan si pengemudi yang sebelumnya Nicole diberi tumpangan sedang mengubur tubuh Jess. Pria itu menyadari bahwa dia sedang direkam. Dia pun menghampiri anaknya yang cacat bernama Scott dan memarahinya sambil memberitahu bahwa ini adalah rahasia kami. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menggantungkan. Secara, psikopat ini memang mengincar orang-orang yang bersalah dan menyiksanya dengan kejam sebagai hukuman. Sementara kejadian-kejadian aneh yang Nicole alami itu mungkin saja arwah korban psikopat yang tidak tenang dengan kematian yang tidak layak. Sedangkan nasib Nicole, kita udah bisa tebak bahwa Nicole pasti tewas. Film ini memiliki sequel yang berjudul Rest Stop Don't Look Back 2008. Semuanya akan terungkap di sequel ini, yang pastinya akan lebih jelas. Kalau ada kesempatan, Mimin akan buat. Cukup sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!